Bab 423. Setelah beberapa saat, Yun Ce akhirnya memikirkan alur cerita selanjutnya. Dia berdeham dan hendak mulai bercerita ketika Dewa Phoenix Giok yang tergantung di dada Feng Shui tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Feng Shui'er mengambil Phoenix God Jade, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit sedih. "Suir, ada apa?" Yun Ce langsung bertanya. Feng Shui'er memandang Yun Ce dan berkata dengan mata jernih, "Ini ayah. Dia akan segera datang ke sini dan membawaku kembali ke kota Phoenix." "Saudara Yun, petik 2 ... Mengapa dia membawamu? Sekarang, ambil kembali. Ayahmu memintamu untuk tinggal di sini sendirian, bukan karena kamu harus sibuk dengan pertandingan peringkat dan tabut Suan kuno. Dan sekarang seharusnya menjadi waktu tersibuk." Yun Ce bertanya dengan sedikit kebingungan. Feng Shui'er menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Ayah berkata bahwa ini adalah pertandingan peringkat 7 kerajaan pertama sejak aku lahir. Dia akan membawaku ke tempat kejadian. Jika aku mau, dia juga bisa membawaku ke Suanzu kuno. Ayah, Kaisar akan datang untuk membawaku kembali sekarang. Semuanya harus siap. Kamu akan pergi ke situs pertandingan peringkat." Yun Ce sedikit terkejut. "Baiklah, Kakak Yun, tolong segera keluar dari sini. Jika ayah melihatmu di sini, itu akan buruk." Feng Shui'er berdiri, terlihat sedikit panik. Dia meraih lengan Yun Ce, tapi malah karena mendorongnya menjauh, dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya. Masih ada 3 hari sebelum kompetisi peringkat dimulai, dan dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Alasan kenapa dia tidak pernah pergi adalah karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melepaskan Feng Shui'er. Wajah, suara, jiwa, setiap ekspresi, dan setiap tatapan matanya sangat menarik perhatiannya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah tersedot ke dalam langit berbintang yang sangat indah, tenggelam semakin dalam ke dalam dirinya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menolak pesonanya. Dan Yun Ce, melalui kombinasi keadaan yang aneh, sangat beruntung menjadi orang pertama yang melakukan kontak dekat dengannya. "Ini benar-benar waktunya bagiku untuk pergi." Yun Ce menghela nafas dalam hatinya, menatap mata Feng Shui yang berbinar. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kepala Feng Shui, dan perlahan menelusuri rambut panjangnya dengan jari-jarinya. Meluncur ke bawah. Gerakan yang terlalu intim ini membuat mata Feng Shui bergetar, tapi dia tidak menolaknya. "Shui'er, aku akan selalu mengingat hari-hari ini. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan karena mengizinkanku bertemu denganmu." Petik 2... Apa yang dikatakan Saudara Yun sangat aneh. Feng Shui'er meratakan bibirnya. "Kita akan bertemu lagi di masa depan, kan?" "Tentu saja." Yun Ce mengangguk sambil tersenyum, "karena aku sudah berjanji untuk membawanya." Shui'er pergi melihat salju turun ribuan mil jauhnya. "Janjiku kepada Shui'er tidak akan pernah terlupakan." Petik 2. "Ya." Feng Shui'er mengangguk, ekspresinya akhirnya terlihat sedikit lebih bahagia. Ada keengganan di matanya, tapi dia dengan lembut mendorong Yun Ce dengan tangannya. "Meskipun aku merasa kasihan pada Kakak Yun, ini benar-benar waktunya bagi Kakak Yun untuk pergi." "Ayah, dia punya waktu kurang dari seperempat jam tersisa. Aku akan datang ke sini. Jika aku tidak pergi, aku akan benar-benar ditemukan oleh ayahku." Petik 2... "Aku pergi." Yun Ce melepaskan tangannya dari bahu Feng Shui dan menatapnya dengan sangat serius. Akhirnya, dia berbalik dan memanggil Snow Phoenix Beast. Snow Phoenix Beast terbang di depannya, dan ketika dia hendak melompat ke punggung Snow Phoenix Beast, Yun Ce berhenti. Dia berbalik, diam-diam mengepalkan tangannya erat-erat, dan akhirnya berkata dengan lembut, "Shui'er, maksudku, jika suatu hari, kamu mengetahui bahwa aku telah menipumu tentang beberapa hal, apakah kamu akan membenciku? Apakah kamu masih mengenaliku sebagai Kakak Yun?" Kata-kata Yun Ce yang tiba-tiba membuat Feng Shui'er sedikit bingung, mengapa Saudara Yun mengatakan hal-hal aneh seperti itu. "Bagaimana Saudara Yun bisa berbohong kepada saya?" Petik 2. "Maksudku, jika aku benar-benar berbohong kepadamu tentang sesuatu, apakah kamu akan membenciku?" "Aku." Suara Yun Ce bahkan lebih rendah. Itu bukan kalimat yang panjang, tapi sangat sulit untuk diucapkan. Aku tidak tahu." Feng Shui'er menggelengkan kepalanya, matanya sedikit bingung, seolah-olah dia tidak bisa memahami pertanyaan yang diajukan oleh Yun Ce. Dia berkata dengan lembut, "Tapi, akhir-akhir ini dengan Kakak Yun, aku merasa, itu semua karena kebaikan Kakak Yun kepadaku.
Dia membuatkan salju untukku setiap hari, mengajariku cara membuat manusia salju, membuatkan makanan lezat untukku, dan menceritakan banyak kisah indah kepadaku. Senyuman kakak Yun adalah indah dan matanya sangat lembut. Akhir-akhir ini, aku sangat bahagia setiap hari, dan bahkan mimpiku ketika aku tidur menjadi sangat indah. Yun C. Petik 2. Kakak Yun seperti ini, aku tidak percaya dia mau menipuku. Bahkan jika kamu benar-benar curang, itu pasti karena kebutuhan dan bukan karena kamu ingin menyakitiku. Setiap kata yang diucapkan Feng Shui lembut dan tulus. Ini adalah suara dari hatinya, saya akan selalu mengingat kasih sayang saudara Yun kepada saya. Ya ampun, dan apa yang saya janjikan. Di masa depan, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa saudara Yun tidak akan pernah menyakiti saya, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti saudara Yun. Kata-kata terakhir Feng Shui yang membuat Yun Ce sedikit bingung, tetapi juga sangat menyentuh hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena di bawah tatapan murni bersalju Feng Shui, tidak peduli apa yang dia katakan, itu sangat pucat. Dia melompat ke belakang Snow Phoenix Beast, dan dengan dukungan Snow Phoenix Beast, dia melompat ke udara dan terbang langsung ke tebing Feng Shui. Feng Shui telah memberitahunya bahwa harus ada orang yang menjaga 3 penjuru lembah Qifeng lainnya. Jika dia ingin pergi dengan selamat tanpa mengganggu siapapun, dia masih harus melewati tebing Feng Shui. Saudara Yun, saya akan sering datang ke sini di masa depan. Saya akan menunggu saudara Yun muncul lagi. Petik 2. Saudara Yun, jangan lupa apa yang kita katakan. Setelah saya berusia 20 tahun, Anda harus membawa saya ke kutub es. Negeri salju. Saudara Yun, Xiao Bai, aku akan sangat merindukanmu. Angin bersiul di telingaku, dan teriakan Feng Shui datang dari bawah melawan angin, dan yang terakhir suara itu bahkan berisi teriakan mencoba untuk menekannya. Ketinggian 1000 kaki tidak berarti apa-apa bagi Snow Phoenix Beast. Segera, puncak tebing Feng Shui muncul di depan mata Yun Ce. Yun Ce jatuh dari punggung Snow Phoenix Beast dan berdiri di tepi tebing. Di lembah hijau di bawah, yang seperti surga, samar-samar dia bisa melihat sosok yang tampak seperti surga, sosok seperti peri. Dia adalah putri dari Kekaisaran Phoenix Ilahi dan mutiara paling cemerlang di seluruh benua Tianxuan. Dia dilindungi secara ekstrim, tapi di saat yang sama, dia juga kesepian, jadi, akhir-akhir ini ketika dia menerobos dunianya dengan gegabah, dia akan sangat bahagia dan bersemangat. Xiao Chan, apakah kamu ingin tinggal bersamanya? Yun Ce menunduk dan tiba-tiba berkata, Kicauan, binatang Phoenix salju mengepakkan sayapnya, menjerit pelan, dan membuat beberapa gerakan mengangguk dengan kepala mulianya. Anggukan, Yun Ce memelototi Snow Phoenix Beast dengan tatapan yang sangat kesal. Bahkan jika pesona Sue tak tertahankan, bahkan jika kamu benar-benar ingin berada di sisinya, kamu adalah monster misterius yang dikontrakku sekarang. Anda tidak bisa lebih pendiam, meskipun Anda sedikit munafik. Sudahlah, Yun Ce memutar mulutnya, mengulurkan pergelangan tangannya, dan segel misterius Snow Phoenix Beast muncul di punggung tangannya. Sambil berpikir, dia langsung memutuskan hubungan misterius dengan Snow Phoenix Beast, dan segel misterius di punggung tangannya perlahan menghilang. Snow Phoenix Beast benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya, mengepakkan sayapnya dan terbang, melayang di atas kepala Yun Ce, mengeluarkan teriakan yang entah kegembiraan atau keengganan. Melihat Snow Phoenix Beast yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, Yun Ce merasa lebih lega daripada sedih. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Chan, silakan. Jika kamu mengikutiku, kamu hanya akan memiliki banyak kerja keras dan berada dalam bahaya. Tetaplah bersamaku. Sue, dia sangat menyukaimu dan pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak lagi harus bekerja keras dan menderita bersamaku sepanjang waktu. Silakan. Kicauan panjang terdengar keras di langit. Setelah terbang lama, Snow Phoenix Beast akhirnya turun dan terbang menuju lembah Qifeng di bawah. Segera, di hadapan Yun Ce, 2 bayangan seputih salju perlahan menyatu. Yun Ce tersenyum, melihat dalam-dalam untuk terakhir kalinya, mundur 2 langkah, menyingkirkan semua keengganannya, dan berjalan menuju selatan. Mengapa kamu ingin Snow Phoenix Beast pergi? Jasmine tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tidak bisa terbang sekarang. Tanpa Snow Phoenix Beast, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu perlu terbang? Yun Ce mengguncangnya kepala dan berkata,
Akan The Snow Phoenix Beast diberikan kepada Sue'er bukan hanya karena Sue'er menyukainya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil menyelamatkan hidupku di pertandingan peringkat ini. Jika tidak beruntung, setidaknya Snow Phoenix Beast tidak diperlukan. Jika kamu mati bersamaku, kamu dapat menyimpannya, dan itu dapat dianggap sebagai sedikit kompensasi untuk Sue'er. Dia memiliki hati yang murni terhadapku, dan aku menipunya lagi pula. Huff. Jasmine mencibir, gadis penipu, bukankah itu selalu menjadi metode yang biasa kamu lakukan? Kamu belum pernah merasa begitu bersalah sebelumnya. Petik 2, itu berbeda. Yunche meringkuk bibir, penaklukan dan penipuan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Gadis kecil kamu tidak akan mengerti. Petik 2, Petik 2. Jasmine tidak repot-repot menjawab, dan malah berkata, adapun apakah kamu dapat menyelamatkan hidupmu kali ini, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Kabar baik. Petik 2. Jasmine, dia berkata dengan tenang, jika tebakan saya benar, setelah garis keturunan Phoenix Anda diketahui oleh Sekte Phoenix Suci, yang paling Anda takuti bukanlah Phoenix Suci. Sekte, tetapi leluhur sebenarnya dari Sekte Phoenix Ilahi, dan orang yang berada di pegunungan 10.000 binatang. Roh Phoenix lain seperti roh Phoenix yang saya temui. Yunche menghentikan langkahnya, lalu mengangguk perlahan, Anda benar sekali. Ketika saya meninggalkan tempat percobaan Phoenix, roh Phoenix juga dia dengan tegas memperingatkan saya bahwa saya harus berhati-hati dengan keberadaan roh Phoenix yang lain. Roh Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi selalu berpikir bahwa roh Phoenix yang memberi bagiku warisan itu telah dihancurkannya sejak lama. Jika ia mengetahui bahwa garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari Phoenix lain, warisan, maka, bukan hanya aku yang menderita, tetapi juga roh Phoenix dalam 10.000 binatang pegunungan, serta klan Phoenix yang baru saja terbebas dari kutukan, semuanya mungkin menghadapi bencana besar. Yunche menghela nafas, tapi garis keturunanku terungkap, tapi aku harus menghadapi Sekte Phoenix Ilahi sesegera mungkin, jika tidak, orang-orang di sekitarku akan terlibat. Jadi dalam perjalanan dari Blue Wind Kingdom ke sini, aku terus berdoa agar roh Phoenix selalu ada. Dalam kegelapan, tidak ada minat untuk mencari tahu apa yang terjadi di pertandingan peringkat. Kamu tidak perlu khawatir tentang roh Phoenix ini lagi, kata Jasmine tanpa emosi. Kenapa? Karena, sudah mati. Apa? Mati? Langkah kaki Yunche tiba-tiba terhenti. Apakah kamu yakin? Tunggu, bagaimana kamu tahu dia sudah mati? Petik 2. Hei, Jasmine tersenyum jahat, Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Meskipun seharusnya sudah lama tidak mati, saya yakin ia sudah mati. Namun, meskipun sudah mati, garis keturunan dan ingatannya masih ada. Tetapi kemungkinan besar itu sudah diturunkan, jadi mungkin masih ada orang di dunia ini yang bisa mengenali bahwa garis keturunanmu berasal dari warisan Phoenix yang lain. Semangat Yunche tiba-tiba bersemangat. Apa yang dikatakan Jasmine dengan nada yang begitu yakin, tentu saja dia tidak akan ragu, bagus sekali. Jika roh Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi benar-benar mati, maka kekhawatiran terbesarku akan hilang. Dengan cara ini, dalam pertarungan peringkat, aku bisa tampil tanpa rasa khawatir. Jadi, seberapa yakin kamu sekarang bahwa Sekte Divine Phoenix tidak akan lagi menimbulkan masalah bagimu, dan bahwa kamu masih bisa bertahan? 70%. Yunche berkata dengan percaya diri, mungkin, kamu masih bisa bertahan. Pergi jalan-jalan Bahtera kuno yang misterius dan misterius itu. Petik 2, Bab 424. Yunche turun dari puncak Feng Jue dan meninggalkan pegunungan Phoenix. Setelah berpikir sejenak, dia langsung kembali ke Divine Phoenix City dan langsung menuju Phoenix City. Kota Phoenix terletak di barat daya kota Phoenix Ilahi, milik kota Phoenix Ilahi dan berdiri sendiri, merupakan kota khusus di dalam kota. Kota Phoenix, seperti istana Divine Phoenix, adalah kediaman inti dari Sekte Divine Phoenix. Perbedaannya adalah yang satu adalah inti kekuatan dan yang lainnya adalah inti kekuatan, dan keduanya memiliki intimidasi yang tak tertandingi. Di kota Phoenix, ada alam Phoenix, tempat pertarungan peringkat 7 kerajaan selalu diadakan. Saat kami mendekati kota Phoenix, kami disambut dengan perasaan tertekan dan udara yang jelas-jelas panas. Di atas gerbang kota yang tinggi ada seekor burung Phoenix yang megah dan besar. Yunche berhenti dan tidak masuk. Walaupun sebagai peserta perang seharusnya ia mempunyai tempat tinggal yang tertata,
namun ia mempunyai status yang istimewa. Jika ia tinggal di sini akan banyak ketidakpastian. Ia datang ke sini hanya untuk melihat-lihat tempat itu. Setelah memastikan lokasi kota Phoenix, dia berbalik dan pergi, lalu dengan cepat mengubah penampilannya dan masuk ke penginapan yang terpencil dan tenang. Masih ada 3 hari tersisa hingga turnamen pemeringkatan 7 negara dimulai. 3 hari sudah cukup baginya untuk menyempurnakan Pil Tianxuan Qiankun. Memasuki penginapan, mengamati lingkungan sekitar, dan menutup pintu, Yun Ce mengeluarkan Phoenix Sunflower, Devil's Burning Blood Crystal dan material lainnya, dan dengan cepat memadamkan rantai dengan Sky Poison Pearl. Segera, seluruh tubuh menjadi merah, seperti jika baru saja direndam dalam darah. Ramuan itu muncul di telapak tangan Yun Ce. Saat ramuan itu terbentuk, aura kekerasan segera dilepaskan, dengan kasar mendorong udara di sekitarnya. Mengambil Pil Tianxuan Qiankun yang baru dimurnikan, Yun Ce melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil Tianxuan Qiankun meleleh di pintu masuk, langsung berubah menjadi aliran panas seperti magma yang mengalir ke vena Xuan dan meridian di seluruh tubuh. Segera, sensasi kesemutan seperti jarum datang dari seluruh tubuh. Yun Ce menutup pilnya, mata dan tampak tenang, seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Ramuan jenis ini yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat harus memiliki khasiat obat yang sangat kuat. Risiko menelan ramuan semacam itu seringkali jauh lebih besar daripada manfaatnya. Namun, bagaimanapun juga, Yun Ce memiliki darah Phoenix dan sumsum naga, serta perlindungan dari Buddha Agung. Dia mampu menelan daging dan darah Raja Naga dengan tubuh Ling Xuan, tapi sekarang dia bisa menelannya. Pil Tianxuan Qiankun dengan tubuhnya di bumi Xuan, apalagi. Meski begitu, Yun Ce masih merasa tidak nyaman dengan khasiat obat yang kuat dari Pil Tianxuan Qiankun. Saat kekuatan obat berangsur-angsur menghilang, panas yang mengalir ke meridian dalam menjadi semakin ganas. Meskipun wajahnya tenang, dahinya diam-diam ditutupi dengan butiran keringat panas yang halus. Waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Pil Tianxuan Qiankun hampir sama dengan yang diharapkan Yun Ce. Ketika dia selesai memurnikannya sepenuhnya dan membuka matanya, hari sudah pagi 3 hari kemudian. Yun Ce berdiri dan mengulurkan tangannya. Dalam 3 hari terakhir ini, bajunya berkali-kali basah oleh keringat hingga mengeluarkan bau keringat yang menyengat. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pusaran energi yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Kemudian saat dia menutup telapak tangannya, pusaran energi yang sangat besar menyebar, menyebabkan ledakan energi yang keras. Peningkatannya hampir seperti yang kuharapkan. Kita akhirnya hanya selangkah lagi dari alam mendalam langit. Yun Ce mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, Jasmine, sudah berapa lama aku menyempurnakannya? 3 hari. Oh, apa? 3 hari. Yun Ce tiba-tiba melompat. Dia dengan cepat melirik keluar jendela, menilai waktu, dan berlari keluar pintu. Jasmine, kenapa kamu tidak meneleponku? Hari ini adalah periode kompetisi peringkat. Dari sini ke kota Phoenix cukup jauh, agak jauh. Saya tidak punya kewajiban untuk mengingatkan Anda. Sesampainya di depan pintu, Yun Ce berhenti, mencium bau di lengan bajunya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Lupakan saja, sebaiknya aku mandi dulu. Melatih. Ketika Yun Ce bergegas ke Phoenix City, waktu sudah hampir jam 9 pagi. Dan hanya ada kurang dari 2/4 jam tersisa sebelum dimulainya pertandingan peringkat. Ada kerumunan padat di depan kota Phoenix. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk masuk atau tidak mengambil tiket. Mereka hanya bisa berlama-lama di luar kota Phoenix dengan enggan, berharap mendapatkan laporan pertempuran sesegera mungkin. Yun Ce dengan cepat menyingkirkan kerumunan dan bergegas ke gerbang utama kota Phoenix, di mana dia dihentikan oleh 2 murid Phoenix. Tunjukkan padaku kualifikasi penerimaanmu, seorang murid Phoenix yang menghentikannya berkata dengan malas. Dia mungkin mengatakan hal yang sama berkali-kali hari ini. Aku adalah peserta perang kerajaan angin biru, kata Yun Ce singkat, sambil mengambil lencana perangnya. Begitu lencana partisipasi perang merah keluar, mata kedua murid Phoenix tiba-tiba membeku, ketika mereka melihat kata, angin biru, dengan jelas di atasnya. Mereka saling memandang dengan tatapan aneh yang sama di mata mereka. Salah satu murid Phoenix berteriak di dalam, saudara senior Zanyun, peserta dari kerajaan angin biru telah tiba. Apa, angin biru? Segera, seorang pria muda dengan tubuh kekar keluar. Dia melirik lencana partisipasi perang di tangan Yun Ce, lalu menatapnya lagi, dan berkata dengan lembut, kami semua mengira kamu Blue Wind Nation tidak berani datang,
tapi sebenarnya sudah waktunya, dan kalian jangan menganggap serius pertarungan peringkat ini, lupakan saja, aku akan membawamu sendiri. Di mana yang lain selain kamu? Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya, ini hanya aku. Apakah kamu satu-satunya? Itu benar, kali ini Chang Feng, aku satu-satunya peserta dalam pertempuran. Tidak ada orang lain dan tidak ada yang menemaniku. Tolong bawa aku masuk, pertarungan peringkat akan segera dimulai, kata Yunce dengan tenang. Feng Zanyun memandang Yunce dari atas ke bawah, dan juga melihat kekuatannya yang dalam, dia meringkuk bibirnya, terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, dan berkata dengan santai, lupakan, karena kamu di sini, ikutlah denganku. Petik 2, kakak senior Zanyun, apakah kamu ingin melapor kepada tetua agung? Tidak perlu. Feng Zanyun melambai, pertarungan peringkat akan segera dimulai. Tidak perlu mengganggu mereka dengan masalah sepele ini. Lagi pula dia di sini hanya untuk formalitas, jadi buatlah beberapa pengaturan. Kota Phoenix adalah tempat inti dari Sekte Phoenix Ilahi, dan tentu saja orang luar tidak boleh menginjakan kaki di sana begitu saja. Melewati Phoenix Realm Pusat adalah jalan tetap yang agak panjang dan sempit. Di kedua sisi lorong, aura formasi mendalam api dapat terdengar. Jelas, siapapun yang berani menginjakan kaki di area di luar lorong pasti akan menjadi diserang oleh formasi mendalam. Memasuki alam Phoenix, bahkan sebelum mendekati arena pertandingan peringkat, suasana yang hidup dan sangat menarik mengalir ke arahnya. Ketika dia memasuki arena, Yunce terkejut. Chang Wanhe pernah mengatakan kepadanya bahwa turnamen peringkat 7 kerajaan adalah hal yang memalukan yang tidak ingin disebutkan oleh Chang Feng Xuanzi. Tetapi bagi 6 negara lainnya, itu adalah acara paling penting dan termegah di alam Xuan setiap 25 tahun. Setiap kali turnamen pemeringkatan 7 kerajaan datang, semua orang mulai dari kaisar hingga rakyat jelata menaruh perhatian penuh padanya. Persiapan pertarungan peringkat ini dimulai 5 tahun lalu. Pada saat ini, Yunce akhirnya mulai memahami arti dari turnamen peringkat 7 kerajaan yang jarang disebutkan di Blue Wind Kingdom. Ukuran seluruh arena jauh melebihi ekspektasinya. Tentu saja, penonton menempati sebagian besar arena. Sekilas penontonnya ramai, tak ada habisnya, dan tak terbatas. Seluruh arena dipenuhi orang dari atas hingga bawah, tak kurang dari jutaan jumlahnya. Jauh di langit, sejumlah besar orang beterbangan, terbang masuk dan keluar, seperti belalang. Dibandingkan dengan skala dan suasana turnamen pemeringkatan Blue Wind, hanya dapat dikatakan bahwa itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk perbandingan. Tempat duduk yang besar itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagiannya penuh dengan orang, tidak ada tempat duduk yang kosong, namun masih dapat dibedakan dengan jelas. Di depan kursi, Yunce melihat logo 5 negara masing-masing. Para peserta dan pendamping dari 5 negara duduk di kursi tersebut. Di belakang mereka pada dasarnya adalah pendukung negaranya sendiri. Pertandingan pemeringkatan belum dimulai. Ketika pertempuran dimulai, wajah mereka semua merah, mata mereka cerah, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan ketidaksabaran. Bisa mengikuti pertandingan kualifikasi untuk menyemangati negaranya dan menyaksikan jadwalnya merupakan suatu kehormatan seumur hidup bagi mereka. Kepemimpinan arena secara alami adalah milik Sekte Phoenix Ilahi. Namun, kursi di puncak Sekte Divine Phoenix kosong, dan raksasa dari Sekte Divine Phoenix belum masuk. Mata Yunce dengan cepat mengamati, tapi dia masih tidak bisa menemukan kedudukan Kerajaan Angin Biru. Hei, apa kabar? Apakah kamu takut? Pernahkah kamu melihat pemandangan sebesar ini sejak kamu lahir? Feng Zanyun memandang Yunce ke samping dan bertanya, mengapa tidak ada kursi di Blue Wind Kingdom? Yunce bertanya dengan cemberut. Kenapa? Feng Zanyun mengerutkan bibirnya dan bertanya, bukankah kamu, praktisi mendalam dari Blue Wind Country, datang ke kompetisi pemeringkatan 7 kerajaan ini untuk mendapatkan nomor 7 kerajaan, atau hehe, tambah jumlahnya. Lelucon yang luar biasa. Omong-omong, Anda pasti sudah mendapat kursi. Bagaimanapun, Anda adalah negara merdeka. Namun hingga 3 hari yang lalu, kami masih belum menerima kabar apapun dari negeri Angin Biru. Kami pikir kamu terlalu malas untuk menghitung angkanya, kali ini, jadi aku belum menyiapkan apapun tentang kerajaan angin birumu, termasuk tempat duduknya. Alis Yunce menegang dan dia tidak berkata apa-apa. Ini bukan pertanyaan apakah akan bersiap untuk duduk.
Bahkan jika Blue Wind Nation menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam perang beberapa bulan sebelumnya, masih harus ada kursi untuk Blue Wind Nation di sini, karena ini adalah yang paling banyak pengakuan dasar dan rasa hormat terhadap negara yang nyata. Dan sekarang, ke-6 negara hadir di seluruh bidang kompetisi, namun Blue Wind Nation tidak duduk di meja. Ini hanyalah pengabaian terhadap Blue Wind Nation, bahkan mungkin merupakan penghinaan dan penghinaan yang disengaja. Dia yakin pasti ada banyak penonton dari negeri angin biru di arena, dan setiap warga negeri angin biru mungkin akan marah besar saat melihat pemandangan seperti itu. Untung saja aku tidak siap. Kamu Chang Feng ada di sini. Kamu anak nakal seperti kamu. Cek, akan sia-sia jika kamu memesan tempat duduk untuk Chang Feng. Sedangkan untukmu, ya, tidak ada kursi kosong lain, jadi kamu hanya bisa berdiri. Ini dia, saat kamu perlu masuk, kamu bisa terbang langsung dari sini. Betapa nyamannya. Oh, ngomong-ngomong, kamu sepertinya berada di alam mendalam bumi, dan kamu belum bisa melewati kehampaan. Lalu kamu bisa memikirkannya sendiri. Aku Feng Zanyun secara pribadi membawamu ke sini dan mengatur tempat bagimu untuk berdiri, tetapi dia sudah memberimu cukup wajah untuk dipamerkan selama 10 atau 8 bertahun-tahun. Kata, di sini, yang disebutkan Feng Zanyun adalah sudut paling ujung dari arena besar ini. Tidak hanya lokasinya yang sangat buruk, tetapi dia juga tidak memiliki penglihatan yang cukup untuk melihat bagian tengah arena dengan jelas, dan itu bahkan tidak dihitung sebagai tempat duduk. Jika kita harus menemukan keuntungan untuk lokasi ini, maka lokasi tersebut hanya menghadap sebagian besar lapangan. Bab 425. Nah, harus kukatakan, aku mengagumi keberanian dan rasa malumu. Jika itu aku tidak akan membicarakannya sendirian, bicarakan saja tentang alam mendalam bumi ini. Hehe, aku tidak punya rasa malu untuk masuk arena ini. Feng Zanyun tersenyum menggoda, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, matanya beralih ke kursi utama di tengah, dan suaranya menjadi bersemangat. Master Sekte muda, dan tetua agung ada di sini. Berbicara tentang ini, napas Feng Zanyun tiba-tiba menjadi cepat, matanya menatap lurus, dan suaranya bahkan bergetar. Itu, mungkinkah? Putri Salju, stadion besar ini dapat menampung hampir 3 juta orang. Bahkan gabungan suara napas tidak ada bedanya dengan guntur. Namun pada saat ini, stadion besar ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan suara tetesan jarum yang pelan terdengar, seolah-olah waktu membeku. Mata semua orang juga tertuju ke atas, menatap api Phoenix yang menyala di langit. Api di udara berbentuk burung Phoenix terbang, dan di atas api Phoenix, ada lebih dari selusin sosok yang perlahan turun. Di antara kursi Sekte Divine Phoenix, semua peserta dari Sekte Divine Phoenix sudah hadir, dan bahkan para pangeran, tetua, penguasa istana, master pavilion, dan penguasa kota juga ada di antara mereka. Tapi 15 kursi di depan Sekte Divine Phoenix masih kosong. Dan posisi 15 kursi ini jelas lebih tinggi daripada posisi pangeran dan tetua. Kini, pemilik 15 kursi inti tersebut akhirnya telah tiba. Sosok di udara jatuh perlahan ke arah Feng Yan, di antara mereka adalah Sekte Phoenix Suci Feng Hengkong dan tetua agung Feng Feiyan. Master Sekte muda, juga sang pangeran, Feng Ximing, termasuk dalam daftar yang menonjol. 10 orang lainnya semuanya adalah tetua dan penguasa kota dengan kekuatan dan reputasi tertinggi di Sekte Divine Phoenix. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari orang-orang ini adalah sosok super yang dapat meremehkan Tian Xuan. Mereka berdiri bersama, dan momentum besar mereka menyelimuti seluruh stadion, membuat lebih dari 3 juta orang di stadion merasa sangat tercekik. Namun, tak seorang pun, termasuk pemimpin Sekte Phoenix Feng Hengkong, menjadi fokus perhatian. Mata semua orang sepertinya tertarik dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan semuanya tertuju pada sosok di samping Feng Hengkong. Pada gadis yang lembut, dia mengenakan gaun Phoenix yang mewah, dengan mahkota bunga Phoenix di kepalanya, kaca Phoenix yang menggantung menutupi seluruh wajahnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat jejak kulit dan pesonanya. Namun, ada seorang gadis yang wajahnya bahkan tidak terlihat. Ketika orang melihatnya, ada kegembiraan yang kuat di hati dan jiwa mereka. Mereka tidak dapat menggambarkan bagaimana rasanya, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi ilusi. Di antara mereka, saya melihat seorang gadis yang keluar dari ilusi.
Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, semua orang sangat percaya di dalam hati mereka bahwa dia pasti memiliki wajah paling sempurna di dunia, tidak kalah cantiknya dengan peri Tianque. Ini sepertinya semacam kekuatan sihir, dan sepertinya juga temperamen melamun yang tidak seharusnya dimiliki oleh gadis manusia. Karakter seperti Feng Hengkong dan Feng Feiyan, saat ini, selain gadis ini, mereka telah sepenuhnya menjadi foil dan bintang di bulan. Dan ini juga benar, Feng Hengkong dan gadis itu berada di tengah, dan yang lainnya berdiri tegak di sekeliling mereka. Namun, di area sekitar mereka, orang yang berdiri di tengah bukanlah Feng Hengkong, melainkan gadis itu. Putri Salju, adalah putri salju yang legendaris. Seseorang berteriak penuh semangat di arena. Kecuali putri salju, yang bisa sejajar dengan Master Sekte Phoenix. Siapa yang bisa memiliki temperamen surgawi kecuali putri salju? Ya Tuhan, aku benar-benar bertemu dengan putri salju yang legendaris. Saya menghabiskan 1/10 dari kekayaan keluarga saya untuk mendapatkan tiket ini. Awalnya saya mengira itu sedikit merugi, tapi untuk bisa melihat sekilas putri salju, itu sangat berharga bahkan jika saya bangkrut bang. Aku tidak sedang bermimpi. Putri salju hanya muncul sekali ketika aku berumur 13 tahun. Hari ini, aku benar-benar bisa melihat keanggunan putri salju dengan mataku sendiri. Sayang sekali kita tidak bisa melihat wajah putri salju. Putri salju yang berusia 13 tahun sudah menjadi seorang dewi. Sekarang putri salju yang berusia 16 tahun. Aku tidak tahu betapa cantiknya dia nanti. Petik 2. Puaslah. Bisa melihat sosok putri salju dengan mata kepala sendiri adalah sesuatu yang telah kamu capai di kehidupan sebelumnya. Kecantikan putri salju tidak layak untuk kita hargai sebagai manusia biasa. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Stadion besar itu tiba-tiba menjadi riuh kembali, kemeriahan yang tadinya memenuhi seluruh stadion berubah menjadi kemeriahan dan seruan putri salju, membuat orang hampir lupa kenapa mereka datang ke sini hari ini. Saya bahkan merasa meskipun saya pergi sekarang dan tidak dapat menonton pertandingan peringkat, akan bernilai puluhan juta kali lipat untuk melihat sekilas putri salju. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang dapat menimbulkan kejutan besar ketika dia muncul dengan wajah tertutup adalah putri salju. Mata Feng Hengkong tenang dan agung, dia menatap ke seluruh penonton dan sama sekali tidak terkejut dengan keributan yang tiba-tiba ini. Tatapannya beralih, dan ketika jatuh pada Feng Shuir di sampingnya, tatapan agungnya tiba-tiba menjadi sangat lembut, begitu lembut sehingga seolah-olah dia takut tatapannya akan menyakitinya. Penguasa pertama dari 7 kerajaan Tianshuan, sosok alami seperti Kaisar Tianque, hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menghadapi putri satu-satunya. Putri salju, benar-benar putri salju. Wajah Feng Zanyun memerah, kakinya gemetar, dia begitu gembira hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia menekan tangannya dengan kuat ke jantungnya, sepertinya jika dia tidak melakukan ini, jantungnya akan melompat keluar dada. Dia awalnya siap untuk melempar Yun Ce ke sini dan pergi, tapi kemunculan putri salju membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Dia menatap lurus ke arahnya, hampir kehilangan akal. Tentu saja Yun Ce tahu pesona Feng Shui, melihat sosok cantik Sui di kejauhan, dan kemudian pada penampilan Feng Zanyun. Sebagai seorang pria, dia ingin pamer dan berteriak, saya tidak hanya melihat wajah asli Sui, tetapi juga menyentuh tangannya dan kepala, percaya atau tidak. Iri atau tidak, tentu saja, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata ini. Melihat reaksi di tempat kejadian, dia yakin jika dia benar-benar berteriak seperti itu, semua penonton akan mengubahnya menjadi landak tanpa Feng Hengkong secara pribadi mencabik-cabiknya. Yun Ce menyentuh Feng Hengkong dan berpura-pura bingung, bukankah kamu dari Sekte Divine Phoenix? Mengapa kamu begitu bersemangat melihat Putri Sui? Bukankah orang-orang di sektemu biasanya melihatnya? Tentu saja, ada beberapa orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mendekati Putri Salju. Feng Zanyun berteriak dengan penuh semangat, Putri Salju biasanya tinggal bersama leluhur Dewa Phoenix. Dia adalah orang pertama dalam sejarah ketuhanan kita. Sekte Phoenix, mustahil bagi orang-orang yang telah diajar dan dibimbing secara pribadi oleh leluhur Dewa Phoenix, kecuali tokoh-tokoh seperti pemimpin sekte dan tetua agung, untuk bertemu Putri Salju. Pada titik ini, Feng Zanyun tiba-tiba tersadar dari kegembiraan, sial. Kenapa aku memberitahumu ini? Kamu hanya beruntung selama 8 juta tahun.
Seseorang hanya memiliki alam mendalam bumi, mewakili Chang Feng bajingan yang datang ke sini untuk melakukan gerakan sebenarnya dapat melihat putri salju di sini, hidupmu sangat berharga. Ya, Yun Ce mengangguk, lalu alisnya diam-diam menegang, leluhur Dewa Phoenix. Itu pasti roh Phoenix. Dia bertanya ragu-ragu, Anda baru saja mengatakan, nenek moyang Dewa Phoenix. Saya telah mendengar bahwa Sekte Phoenix Ilahi Anda memiliki sejarah setidaknya 5.000 tahun. Bisakah nenek moyang Anda hidup sampai usia lebih dari 5.000 tahun? Feng Zanyun meliriknya dengan tatapan bodoh, bagaimanapun, dia adalah orang kecil dari kerajaan angin biru. Bagaimana kamu bisa memahami latar belakang Sekte Phoenix Ilahi kita? Nenek moyang kita Dewa Phoenix adalah dewa paling kuat di dunia. Tidak ada gunanya berusia 5.000 tahun. Nenek moyang Dewa Phoenix memiliki kehidupan abadi. Dia akan selalu melindungi Sekte Phoenix Ilahi kita dan tidak akan pernah mati. Tahukah Anda 4 tempat suci? Keempat tempat suci semuanya memiliki sejarah puluhan tahun ribuan tahun, tetapi 5.000 tahun yang lalu, Sekte Phoenix Ilahi kami bangkit dan menjadi sekte terbesar di Tianxuan dalam waktu kurang dari 300 tahun. Namun, 4 tanah suci tidak pernah berani menekannya. Tahukah Anda mengapa tidak? Itu karena nenek moyang sekte kita, Dewa Phoenix. Ada, bahkan ahli pedang Kaisar Suci, Kaisar Laut, dan Dewa Surgawi tidak akan pernah berani membuat kesalahan di depan leluhurku, Dewa Phoenix. Feng Zanyun selesai berbicara dengan bangga, lalu mengerutkan bibirnya dengan jijik, lupakan, tidak ada gunanya memberitahumu hal ini. Dalam kehidupan ini, batasmu mungkin hanya tahap akhir Tianxuan. Pada tingkat di mana leluhur Dewa Phoenix berada, kamu adalah seorang tukang reparasi rantai. Mustahil untuk menyentuh ini dalam 10.000 masa kehidupan. Oh gelombang, Yun Ce menjawab dengan santai, dan kemudian berpikir keras. Menurut Feng Zanyun, leluhur Dewa Phoenix tidak hanya masih ada, tetapi juga memiliki kehidupan yang tak terbatas, dan merupakan ancaman bahkan bagi 4 tempat suci, harus takut. Tapi Jasmine berkata dengan nada yang sangat pasti, bahwa roh Phoenix sudah mati. Mungkinkah Sekte Divine Phoenix menyembunyikan fakta bahwa roh Phoenix telah mati? Yang paling disukai, bagaimanapun, keberadaan roh Phoenix merupakan penghalang besar bagi 4 tanah suci. Dan jika fakta bahwa roh Phoenix telah mati menyebar, maka pencegah terbesar dari Sekte Phoenix Ilahi tidak akan ada lagi, dan dengan demikian ia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang 4 tanah suci. Di bawah, api Feng Heng Kong padam, dan Feng Heng Kong serta yang lainnya juga jatuh ke tanah dan duduk di kursi ketua. Feng Shuer duduk di sebelah Feng Heng Kong, duduk sejajar dengan Feng Heng Kong. Semua orang ada di belakang mereka. Yun Ce diam-diam melihat sosok Feng Shui dan menghela nafas dalam hatinya. Shuer, bagaimana perasaanmu saat bertemu denganku lagi? Maukah kamu bersedih? Kalau begitu, aku pun tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Di sisi lain, Feng Zanyun tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Dia menatap lurus ke sosok Feng Shuer yang melamun, wajahnya penuh obsesi dan kesalehan. Dia mungkin tidak akan pergi bahkan jika dia sedang didorong ke sana kemari dengan tongkat. Feng Heng Kong duduk, melihat waktu, lalu melirik ke kursi VIP di 4 tempat suci, dan berkata dengan tenang, apakah tamu terhormat dari tempat suci belum datang? Mereka selalu mengandalkan status mereka dan tidak akan muncul sampai saat-saat terakhir. Master Sekte tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mereka tertarik dengan tabut Suan kuno dan tidak akan gagal untuk datang, kata Feng Feiyan tanpa ekspresi. Dia adalah saudara langsung Feng Heng Kong, dia hanya 7 tahun lebih tua dari Feng Heng Kong, tapi dia terlihat 20 atau 30 tahun lebih tua. Dengan tingkat kultivasinya, dia berusia lebih dari 200 tahun, dan dia pasti terlihat sama seperti berusia 20 tahun, tetapi jelas bahwa dia tidak sengaja menggunakan kekuatan misteriusnya untuk mengontrol karakteristik usianya. Ya, Feng Heng Kong mengangguk pelan, karena kita adalah tamu terhormat, kita akan menunggu lebih lama lagi. Hahaha, tidak butuh waktu lama, undangan suci Phoenix, bagaimana mungkin aku, Ling, tidak datang? Tawa yang memekakkan telinga terdengar di langit, menyebar ke seluruh arena seperti angin kencang, menggetarkan gendang telinga semua orang. Kemudian, tekanan besar milik Tuan Besar turun, dan sosok Qian melintas di udara, dan kemudian mendarat di kursi, domain pedang perkasa, seperti hantu. Ketika suara itu terdengar, hati Yun Ce tergerak, karena suara ini sangat familiar baginya, dan ketika pria itu jatuh,
alis Yun Che juga bergerak. Itu memang Lincoln, orang yang diundang oleh Tianjian Villa untuk menjadi saksi di turnamen ranking Blue Win. Pada saat itu, dia bahkan mengambil inisiatif untuk memberikan cabang zaitun kepada Yun Che dan mengundangnya untuk bergabung dengan domain pedang surgawi yang perkasa. Tanpa diduga, orang yang mewakili wilayah pedang surgawi yang perkasa dalam kompetisi pemeringkatan 7 kerajaan kali ini juga adalah dia. Bab 426. Haha, Feng Hengkong berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Lincoln. Tetua Ling, aku tidak melihatmu selama 25 tahun. Bagaimana kabarmu? Memang orang inilah yang berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Feng Zanyun bergumam dengan suara rendah. Lagi, jadi itu dia yang terakhir kali. Tanya Yun Che. Itu benar. Dikatakan bahwa orang-orang di wilayah pedang surgawi yang perkasa semuanya berlatih ilmu pedang dengan tenang, tetapi Lincoln ini berkeliling 7 kerajaan Tianxuan sepanjang tahun. Dia adalah orang yang menghabiskan paling banyak waktu di luar pedang surgawi perkasa wilayah. Meskipun dia memiliki status tinggi di wilayah pedang surgawi perkasa, itu tidak terlalu tinggi, tapi tampaknya sangat dihargai oleh ahli pedang. Feng Zanyun berkata dengan sikap yang bermartabat. Lincoln juga melambai kepada Feng Hengkong, tentu saja semuanya baik-baik saja. Tapi aura pemimpin sekte Feng menjadi semakin kuat, dan aura Ling jauh lebih rendah daripada aura dalam novel. Haha, Penatua Ling merasa rendah hati. Feng Hengkong tersenyum tipis, dan kemudian mengubah suaranya. Penatua Ling, orang yang datang bersamamu adalah Tuan Istana Ye Sao. Begitu Feng Hengkong selesai berbicara, wajah para tetua Phoenix di belakangnya tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka semua melihat ke atas. Hahaha, tawa keras lainnya datang dari jauh. Tawa ini tidak semegah tawa Lincoln, tapi nakal dan flamboyan. Dan siapapun yang berani tertawa begitu flamboyan di wilayah sekte Phoenix Ilahi, seluruh Tianxuan tidak ada banyak orang di daratan. Di tengah gelak tawa yang liar, seberkas cahaya putih yang menyala-nyala tiba-tiba muncul di langit yang kosong, bagaikan matahari yang bersinar terang. Di sisi lain, bulan purnama yang tak kalah mempesona muncul di langit. Hari demi hari, seketika merenggut segala yang ada di dalamnya, ruang ini cemerlang. Di bawah sinar matahari purnama dan bulan yang memudar, seorang pemuda perlahan berjalan keluar. Dia berpakaian putih, dengan alis tajam dan mata berbintang. Wajahnya seperti batu giok putih, dan alisnya yang panjang dan miring masuk jauh ke dalam garis rambutnya. Aktif wajahnya, ada senyuman samar tapi jahat. Lebih tepatnya, itu adalah senyuman jahat. Namun dia sendiri tidak berniat menyembunyikan kejahatan ini. Dia membuka lengannya, dan segera, 2 wanita menawan keluar dari cahaya, memutar pinggang mereka seperti ular air, dan melemparkan diri ke dalam pelukannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Di bawah sinar matahari dan bulan, pakaiannya berkibar-kibar, dan perlahan-lahan dia merangkul kedua wanita itu. Dia terus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah kedua wanita itu, seolah-olah ini adalah tanah tak berpenghuni. Dengan 2 wanita menawan pinggang wanita itu terpelintir di bawah sentuhannya, dan dia berhubungan seks lagi dan lagi. Orang ini, Yun Che mengerutkan kening, tapi itu bukan karena perilakunya yang sangat tak tertahankan di depan semua orang, tapi karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari tubuh orang ini. Orang yang terlihat lebih berlebihan dan tidak bermoral seringkali adalah pecundang yang tidak berharga, yang sangat mudah untuk dihadapi. Namun dalam kasus ini, hal tersebut tidak benar sama sekali. Peringatan bahaya yang dibawa oleh aura tertentu di tubuhnya ke Yun Che sangatlah kuat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Phoenix, trik kecilku benar-benar tidak cukup di depan Master Sekte Phoenix. Ketika pemuda itu jatuh, cahaya matahari dan bulan akhirnya menghilang, tetapi dia tidak jatuh ke kursinya, tapi di kursinya. Di depan kursi Sekte Divine Phoenix, kurang dari 10 langkah dari tempat Feng Hengkong dan Feng Suer duduk, dia melepaskan. Kedua wanita itu maju selangkah, mengangkat tangannya sedikit, dan setengah menyipitkan matanya. Istana Ilahi Bulan Matahari Ye Xinghan, saya telah bertemu dengan Guru Sekte Phoenix. Saya telah mendengar tentang Guru Sekte Phoenix sejak lama, dan saya beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Apa, kamu Xinghan? Mendengar pemuda ini menyebut namanya, semua orang yang duduk di kursi tiba-tiba berseru. Karena ini adalah nama Tuan Muda Istana Matahari Bulan. Orang yang datang ke Istana Matahari Bulan kali ini sebenarnya adalah Tuan Muda Istana.
Meskipun Feng Hengkong telah lama mendengar bahwa Ye Xinghan tidak setia ketika dia memiliki seorang gadis, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertindak sejauh ini. Dia tersenyum ringan dan berkata, kata-kata Tuan Istana Muda serius. Nama Tuan Istana Muda seperti guntur. Ketika kita bertemu dengannya hari ini, dia bahkan lebih terkenal. Kursi Tuan Istana Muda ada di sisi kanan Penatua Ling, silakan undang 3 tamu terhormat untuk duduk. Tidak perlu terburu-buru, Ye Xinghan menolak dengan lembut. Dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di Feng Shue'er. Mata sipitnya tiba-tiba menyipit, memancarkan cahaya yang sangat panas. Ye Xinghan telah diberkati dengan selir yang tak terhitung jumlahnya hingga saat ini dalam hidupnya, dan wanita yang disukainya semuanya memiliki penampilan dan fisik yang unik. Kekebalannya terhadap penampilan dan temperamen wanita sangat tinggi, tetapi saat dia melihat Feng Shue'er, dia merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih, dan setiap sel di tubuhnya berdenyut tak terkendali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ye Xinghan merasa bahwa dia berada tepat di depannya, tetapi dia tidak percaya bahwa dia benar-benar ada. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa di balik temperamen dunia lain ini, terdapat penampakan surgawi. Hasrat posesif yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh dan berkembang pesat di dada dan jiwanya. Di saat yang sama, fisiknya tak tertandingi di dunia. Dia hanyalah wanita paling sempurna dan tungku paling sempurna di dunia. Mungkinkah peri Phoenix ini adalah Putri Sue, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Tianshuan? Ye Xinghan menatap Feng Shue'er dan berkata dengan mata menyipit. Semua orang di dunia tahu nama Putri Salju, dan semua orang di dunia juga tahu sejauh mana Sekte Divine Phoenix melindungi Putri Salju. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki ribuan pemikiran tentang Putri Salju, dia tidak boleh atau tidak berani mengungkapkannya di depan Feng Hengkong dan para pemimpin Sekte Phoenix Ilahi. Tapi Ye Xinghan ini memiliki tatapan seperti serigala di matanya dan memutar pergelangan tangannya, tidak berusaha menyembunyikan nafsunya yang berkobar seperti api. Aku tidak tahu apakah itu karena dia terobsesi dengan nafsu, atau dia sama sekali tidak takut dengan kemarahan Sekte Phoenix Suci. Wajah para tetua dan murid Sekte Phoenix Ilahi menunjukkan ekspresi marah. Beberapa murid inti sudah marah, mengepalkan tangan mereka erat-erat, berharap mereka bisa bergegas maju dan melawan Ye Xinghan. Putri Salju adalah mutiara dari Sekte Phoenix Ilahi mereka dan peri suci di hati setiap orang. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai atau menyinggung perasaannya, bahkan jika itu tersinggung oleh mata atau kata-kata mereka. Bajingan ini sedang mencari kematian. Feng Ximing mengepalkan tangannya erat-erat dan meretakkan buku-buku jarinya. Pangeran lainnya juga mengertakkan gigi. Namun, identitas Tuan Istana Muda Istana Matahari Bulan mengizinkan mereka ke dia sangat marah, tapi dia tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Itu adalah Tuan Muda Istana Tanah Suci, penguasa masa depan Tanah Suci. Jika dia putus dengan Ye Xinghan, dia pasti akan putus dengan seluruh Istana Sun. Moon, meskipun Sekte Phoenix Ilahi adalah sekte terbesar di Tianshuan, ia belum memiliki keberanian untuk memutuskan hubungan dengan Tanah Suci, kecuali jika terpaksa melakukannya sebagai upaya terakhir. Feng Hengkong memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan dia berkata kepada Feng Shue'er, Shue'er, ini adalah Ye Xinghan, penguasa Istana Muda Istana Bulan Matahari di Tanah Suci. Meskipun dia bernafsu dan mencintai setiap orang gadis, dia masih jarang. Pemuda tampan, sapa dia. Kata-kata Feng Hengkong sulit didengar sebagai pujian atau kritik, namun nada suaranya yang sangat polos secara samar-samar mengungkapkan kemarahannya yang tertahan. Feng Shue'er berdiri dan mencondongkan tubuh ke depan. Shue'er telah bertemu dengan Tuan Istana Ye. Suara Feng Shui selembut air, berkabut seperti awan, dan mendengarnya membuat hati dan jiwa Ye Xinghan bergejolak. Dia menatap Feng Shue'er dan berkata sambil tersenyum, saudari Shue'er sedang berkencan dengan orang lain. Gelar Tuan Istana Ye membosankan dan asing. Panggil saja aku kakak Ye. Suara saudari Sue seperti suara peri, sangat cantik, juga dikenal sebagai wanita tercantik di Tianshuan, dan penampilannya pasti tak tertandingi. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk melihat kecantikan saudari Shue'er. Klik, kursi di bawah Feng Ximing tiba-tiba menimbulkan retakan yang dalam. Dia mengertakkan gigi dan hendak berdiri, tetapi segera ditarik oleh sebuah tangan besar. Feng Feiyan menahannya dan berbisik, jangan marah, pemimpin sekte. Bagaimana bisakah kita membiarkan dia menguasai Suir sedikit saja? Dada Feng Ximing naik turun dan matanya merah.
tetapi dia masih berusaha keras untuk menahan amarahnya dan menahannya agar tidak terjadi lagi. Feng Shuir menjawab dengan suara lembut dan tenang, "Mohon maafkan Shuir karena menolak." Penampilan Sue kasar dan sulit baginya untuk menarik perhatian istana Master Ye. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak, jika penampilan wanita tercantik di dunia bisa disebut kasar, maka tidak akan ada wanita di dunia yang bisa melihatnya. Karena Sister Suer tidak mau, tidak apa-apa. Semua orang menonton di sini, bagaimana kecantikan Suster Suer bisa ternoda oleh tatapan sekelompok orang biasa. Bukankah lebih indah lagi melihat Suster Suer suatu hari di bawah bulan dan nikmati saja sendiri? Hahaha, di tengah tawa nakal, Ye Xinghan berbalik, memeluk kedua wanita itu, dan berjalan santai menuju tempat duduknya. Namun, setelah melihat keanggunan Feng Shuir yang halus dan seperti mimpi, dia merasa bahwa dua wanita menawan dan berbunga-bunga di sekitarnya sangatlah vulgar jika dibandingkan, yang membuatnya benar-benar kehilangan keinginan untuk menggerakkan tangannya. Jika dia berani menyakiti Putri Salju, bahkan jika dia adalah penguasa muda Istana Matahari Bulan, aku akan melawannya sampai mati. Feng Zanyun mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan menatap dia dengan mata merah. Tatapan Ye Xinghan seperti melihat musuh bebuyutan. "Jasmine, kekuatan macam apa Ye Xinghan ini?" Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Di tahap tengah alam mendalam tiran, dia adalah sosok yang benar-benar tidak boleh kamu sakiti. Bahkan dua wanita di sebelahnya adalah singgasana tingkat tinggi. Jika kamu ingin mengalahkan salah satu dari mereka, kamu harus membayar harga yang mahal. Jasmine berkata dengan dingin, memperingatkan, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh level 4 tanah suci sekarang. Kamu tidak boleh mencari kematian dengan melebih-lebihkan kemampuanmu." Yun Ce tidak berkata apa-apa, ekspresinya suram. Begitu Ye Xinghan duduk di meja, Lincoln mendekat dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Tuan Muda Istana, sepertinya tujuan kedatanganmu ke sini memang Putri Salju." Ye Xinghan memasukkan telapak tangannya ke dalam bra wanita di sebelah kanan dan bercinta dengan ceroboh. Matanya memikat dan jahat. Pada pandangan pertama padanya, aku tahu bahwa gelar wanita tercantik di Tianxuan memang pantas diterima. Aku baru tahu hari ini, di dunia ini, ada wanita sempurna, yang bisa membuatku terkesan hanya dengan sosok dan napasnya. Hei, tampaknya Tuan Muda Istana bertekad untuk menang. Lincoln tersenyum tipis, tetapi Tuan Muda Istana tampaknya agak terlalu terburu-buru. Di Sekte Ilahi Phoenix ini, Putri Salju adalah tabu terbesar. Terlalu tergesa-gesa. Hahaha. Ye Xinghan tertawa liar. Di duniaku, Ye Xinghan, aku belum pernah mendengar kata terlalu tergesa-gesa. Bahkan Sekte Phoenix Suci ingin menghentikan wanita yang mirip denganku. Ye Xinghan mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut menelusuri garis pinggang wanita di pangkuannya. Dengan senyum berbahaya di wajahnya, "Penatua Ling, percaya atau tidak? Dalam waktu kurang dari 3 hari, Putri Salju ini Dia akan sepenuhnya menjadi wanita Ye Xinghanku. Tubuhnya, garis keturunannya, akan selalu menjadi milikku, Ye Xinghan. Bahkan jika dia, Sekte Phoenix Suci, tidak mengenalinya, dia harus mengenalinya." Kelopak mata Lincoln bergerak-gerak. Kata-kata Ye Xinghan jelas bukan kata-kata acak, karena dia berani mengatakannya, dia sangat yakin. Dia merendahkan suaranya lagi dan tertawa, "Tentu saja saya percaya apa yang dikatakan Tuan Muda Istana. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Istana sebelumnya." Ye Xinghan menyipitkan matanya dan menatap Lincoln, wanita dengan 9 tubuh indah misterius itu. "Penatua Ling tidak akan melupakannya, kan? Hei, bagaimana aku bisa melupakan masalah ini? Hanya saja, 3 kilogram kristal dewa berurat ungu yang kita sepakati di awal, aku tidak tahu apakah Tuan Muda Istana." "Jangan khawatir, tubuh indah 9 suan yang legendaris, belum lagi 3 kilogram kristal ilahi berurat ungu bernilai 30 kilogram. Namun, Penatua Ling juga harus tahu bahwa kristal ilahi berurat ungu ini terlalu sulit ditemukan. Konsumsinya banyak, saya hanya mengumpulkan 2 kilogram dalam 2 tahun terakhir." Ye Xinghan mengeluarkan cincin luar angkasa dengan cahaya ungu yang bersinar, di dalamnya ada 2 kilogram kristal ilahi berurat ungu. "Saya bertanya-tanya berapa banyak informasi tentang wanita itu yang dapat diperoleh dari 2 kilogram kristal ilahi berurat ungu ini." Bersambung.